Bab 376. Hidup seorang pria, di suatu alam yang dikenal alam api. Roh api terlihat dirantai oleh rantai emas dan juga mulutnya diletakkan jimat yang membuat dia tidak bisa berbicara. Bukan hanya itu saja, tubuh roh api itu juga tidak dapat bergerak yang membuat dia hanya terkurung di dalam tempat tinggalnya sendiri. Sial, kedua orang ini terlalu brutal bukan? Pikir roh api dengan kesal. Dia telah diperlakukan seperti ini sejak 10 tahun yang lalu, bahkan orang yang melakukannya membuat alam api tersegel dan tidak ada satupun berita yang masuk ke alam api. Yang lebih membuat dia kesal adalah adanya klon yang mirip dia menggantikan tugasnya sebagai roh api palsu alam api. Di rumah hiburan alam api yang sangat terkenal dan besar. Hidup harus seperti ini, dan tidak ada yang namanya kebahagiaan selain bersenang-senang di sini, ucap sosok pria parubaya dengan janggut putih. Meong, seekor kucing biru terlihat sedang duduk manis di pangkuan seorang wanita cantik. Kucing itu terlihat sangat senang dihusap lembut oleh wanita cantik itu, sedangkan pria terlihat menikmati minumannya sembari dikelilingi banyak wanita cantik di sampingnya. Tuan, ayo minum lagi. Ini adalah minuman terenak kami untuk hari ini, ucap si wanita cantik mengisi gelas milik pria janggut putih itu. Hahaha, ayo isi. Aku ingin mencoba minuman terbaik rumah hiburan ini, ucap pria berjanggut putih itu. Meong, tuan kucing, ini minuman untukmu juga, ucap wanita yang di pangkuannya itu ada kucing biru. Pria dan kucing yang terlihat sangat akrab itu tentu adalah Lin Tian dan bayi kecil. Mereka sebenarnya berhasil lari dari ledakan Huang Sheng 10 tahun lalu dengan keadaan terluka parah. Saat bayi kecil dan Lin Tian merobek ruang, membuat mereka sampai di alam api. Awalnya roh api ingin memberi informasi setelah mengetahui seluruh alam langit mencari mereka berdua, tapi Lin Tian dan bayi kecil mengunci mereka dan membuat dia tidak dapat bergerak maupun berbicara. Bahkan saat naga kecil dan beberapa saudara dari Lin Tian datang ke sini yang menyambut mereka bukan dia tapi roh api lain yang dibuat oleh Lin Tian. Kakak ini benar-benar hidup, aku merasa sangat bahagia sekarang, ucap bayi kecil melalui pikiran ke pikiran Lin Tian. Iya, 10 tahun ini hidupku merasakan kegembiraan seorang pria, jawab Lin Tian yang tengah menyamar menjadi pria berjanggut putih. Hei, aku sudah bilang kalau hidup ini memang harus seperti ini kak. Ya, tapi tidak baik juga karena banyak orang yang sedang mencari kita sekarang, ucap Lin Tian berpikir sedikit. Hei, ayolah kak, kita tunggu 10 tahun lagi baru kita kembali, Enak sekali, ucap bayi kecil dengan santai. Baiklah, kalau begitu saat kita kembali nanti harus menutup rapat mulut roh api itu, ucap Lin Tian berpikir sejenak. Sebenarnya setelah 5 tahun mereka di sana juga ingin kembali tapi mereka malah menunda 5 tahun lagi seperti sekarang yang mereka lakukan. Jelas kalau keduanya menikmati hidup mereka yang santai seperti sekarang, apalagi mereka tidak kekurangan uang karena Lin Tian sendiri membangun beberapa restoran di alam api untuk mencari uang. Kakak, apakah kakak serius menciptakan api yang akan digunakan nanti oleh penguasa alam api ini? Tanya bayi kecil. Begitulah. Api yang menggantikan roh api itu adalah api terkuat gabungan dari api Dewa Kaisarku dan api iblis milik Huang Sheng yang aku serap, dan itu masihlah cangkang kosongnya saja. Aku sedang berpikir bagaimana cara mencari penguasa yang cocok untuk alam api ini, ucap Lin Tian setelah berpikir sejenak. Bukankah itu sama saja dengan api biasa sekarang? Apakah itu perlu untuk menelan benda langit atau material pemurnian lain agar meningkat menjadi api Dewa Kak? Tanya bayi kecil. Yap, bukan hanya itu saja, dia akan tumbuh sesuai dengan kekuatan pemiliknya nanti. Dan aku juga memberi beberapa pengetahuan tentang seni bela diri yang berhubungan dengan api serta alkimia di dalamnya, jawab Lin Tian dengan santai. Jadi begitu, setidaknya pemik dari api ini haruslah orang yang telah mengalami kesusahan hidup dan berjuang untuk mengubah takdirnya sendiri, bukankah begitu kak? Iya. Hehehe, aku menantikan calon pemilik api ini nantinya. Aku berencana secara acak menjatuhkan api itu ke dunia menengah atau tinggi, agar nantinya orang yang menjadi pemilik api ini dapat berjuang untuk maju ke alam langit, jelas Lin Tian menyampaikan isi pikirannya kepada bayi kecil. Yah, kalau begitu aku menantikannya juga kak. Keduanya kembali melanjutkan kebahagiaan hidup mereka sebagai seorang pria tanpa sedikit pun khawatir dengan perasaan keluarga mereka.
Bagaimanapun juga Lin Tian telah bekerja keras dan juga tidak pernah sesantai ini sejak dia mendapatkan warisan Kaisar Langit maupun saat dia menjadi Kaisar Langit. Sial, aku harus melakukannya dengan baik, ucap roh api yang terikat oleh rantai emas. Dia berusaha mengeluarkan sedikit rohnya dari dalam tubuhnya sendiri agar dapat kabur dari ikatan Lin Tian dan bayi kecil itu. BAAAMMM. Sedikit roh dari roh api berhasil keluar, tapi roh api tahu kalau sedikit rohnya itu tidak dapat bertahan lama. Jadi dia segera memberi perintah agar roh itu berangkat secepatnya menuju negeri langit untuk menyampaikan pesan kepada Mo Gui atau yang ada di sana. Segera tanpa Lin Tian dan bayi kecil sadari roh api telah mengirimkan berita tentang mereka kepada negeri langit. Sedikit roh api melewati portal yang menghubungi alam api dengan negeri langit dengan cepat. Roh itu segera keluar dari portal negeri langit lalu segera menuju ke tempat Mo Gui, tapi saat dia baru saja sampai di depan gerbang istana sosok pria muncul dan menangkap roh api itu. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya sosok yang tidak lain adalah Lin Xiao. Saat dia akan keluar dari gerbang, merasakan kalau ada sedikit untaian roh yang tiba-tiba ingin menerobos masuk ke dalam istana membuat dia curiga jadi dia segera menangkap roh api kecil itu. Kaisar Langit dan Kaisar Harimau masih hidup. Mereka berada di alam api sekarang, cepat beritahu Kaisar Agung Lindong dan yang lainnya, ucap roh api sebelum hancur di depan Lin Xiao yang kaget dengan berita itu. "Keponakan masih hidup. Kakak ipar, keluar untukku." Tiba-tiba Lin Xiao tidak sabar dan berteriak keras ke arah istana yang membuat seluruh orang di istana tersentak kaget dengan teriakannya. Akibat suaranya itu juga Lan Jingyi dan Mu Suanyin terganggu, dan semua yang ada istana itu segera keluar untuk melihat apa yang terjadi sehingga menyebabkan Lin Xiao berteriak seperti orang gila. "Ada apa kau berteriak keras seperti itu? Telingaku jadi sakit," ucap Lin Diao yang pertama bertanya. "Keponakan masih hidup. Apa?" Bab 377. Kehidupan Lin Tian dan bayi kecil. Kakak ipar, keponakan masih hidup, ucap Lin Xiao memandangi seluruh orang yang muncul itu. "Apa?" Semuanya langsung kaget dengan ucapan Lin Xiao. Kamu apa yang kamu katakan tadi?" tanya Lindong seperti dia baru saja mendengarkan sesuatu yang salah. "Keponakan masih hidup, Lin Tian masih hidup," ucap Lin Xiao mengulangi kata-katanya lagi dengan suara keras. "Apa? Suami masih hidup, di mana dia? Katakan," tanya Mu Suanyin maju dan memegang pakaian Lin Xiao dengan cemas. "Suanyin tenanglah, tenang. Paman juga baru saja tahu dan juga masih kaget dengan berita itu," ucap Lin Xiao menenangkan Mu Suanyin. "Maaf Paman, tidak apa-apa, ucap Lin Xiao yang terlihat gembira. "Jadi adik ketiga di mana Aner sekarang?" tanya Lindong tidak sabar. Alam api. Perasaan aku sudah ke sana dulu tapi roh api mengatakan kalau tidak ada informasi tentang kakak di sana," ucap naga kecil yang baru saja kembali. Dan mendengar ada keributan di istana membuat dia langsung ke depan gerbang istana. "Itu, aku tidak tahu, tapi tadi ada roh api kecil yang datang memberitahuku," jawab Lin Xiao agak bingung. Mendengar kalau roh api yang datang tiba-tiba Mo Gui memikirkan sesuatu. Sangat jarang roh api mengirimkan rohnya ke negeri langit apalagi untuk berkomunikasi dengan negeri langit. Dia berpikir kemungkinan roh itu adalah untuk dirinya tapi berhasil ditemukan oleh Lin Xiao jadi pikiran pertamanya adalah ada sesuatu terjadi dengan roh api. "Tuan Xiaolong apakah saat kamu ke alam api roh api mengatakan sesuatu yang aneh?" tanya Mo Gui tiba-tiba. Sepertinya tidak. Bahkan saat saudara yang lain ke sana mereka tidak ada merasa kecurigaan apapun terhadap roh api itu, jawab naga kecil setelah merenung sejenak. "Yah, sepertinya ada satu hal yang salah. Apakah saat itu dia sendiri yang datang atau Anda yang menemukannya?" tanya Mo Gui. "Dia sendiri yang tiba-tiba datang tepat di saat aku keluar dari portal juga, saudara yang lain mengalami hal sama denganku, dan lebih hebatnya lagi dia sepertinya menyadari kenapa aku." "Sudah kuduga," ucap Mo Gui. "Kenapa?" tanya Lindong dan yang lainnya serentak. Mo Gui mengatakan kecurigaannya tentang roh api yang ditemui oleh naga kecil dan yang lainnya kepada mereka. Biasanya roh api tidak akan pernah menunggu seseorang di depan portal, dia akan selalu memperhatikan orang yang masuk dan tidak pernah mencegah mereka. Kecuali bila orang itu memanggilnya maka dia sendiri tidak akan pernah menampakkan wujudnya jika merasa tidak ada yang penting.
Dan jika tebakannya benar, maka semua itu dilakukan oleh Lin Tian dan bayi kecil sehingga mereka tidak dapat menemukan keduanya di sana. Apa yang dilakukan suami sampai-sampai melakukan hal seperti itu? Tanya Seng Chuer polos. Kenapa aku merasa kalau mereka sedang menghindari kita ya? Tunggu, bukankah di alam api itu ada? Belum selesai naga kecil berbicara wajah setiap orang di sana sudah sangat jelek. Bahkan naga kecil juga sangat kesal saat dia tahu apa tujuan Lin Tian dan bayi kecil melakukan hal itu. Panggil Fenger, dan keluarga kita yang lain. Mari kita lihat bagaimana dua bocah ini menjelaskan semuanya kepada kita, ucap Lindong dengan wajah yang kesal. Sudah dilakukan, ucap Mu Suanyin dan Ying Huan Huan. Wajah Ying Huan Huan bukan memperlihatkan kesedihan tapi ada rasa marah di wajahnya, dan dia semangat ingin cepat-cepat menangkap Lin Tian dan bayi kecil untuk menanyakan semuanya kepada keduanya. Segera berangkat ke alam api. Iya, lalu, semua keluarga Lin Tian langsung berangkat menuju alam api tanpa ragu. Dewi Bunga serta Lin Fenger yang mendengar berita itu juga tiba-tiba tersenyum dan secara tidak sengaja menghancurkan batu komunikasi mereka. Ibu, ada apa? Tanya Bai Ying yang melihat wajah kedua ibunya berubah menyeramkan. Aku baru saja menerima berita kalau ayahmu masih hidup, jawab Dewi Bunga. Benarkah? Bukankah itu bagus? Kenapa kedua ibu terlihat tidak senang? Kamu tahu, ayahmu hidup dengan baik dan dia bahkan hidup dengan baik di alam api. Menurutmu kenapa kami tidak senang? Tentu kami sangat bahagia, ucap Lin Fenger dengan wajah menyeramkan. Ayo ikut ibu ke alam api, ucap Dewi Bunga berdiri bersama Lin Fenger. Iya ibu. Tiba-tiba Hei An yang melihat wajah menyeramkan kedua mertuanya tidak sanggup berbicara. Dia sangat mengerti kemungkinan selama 10 tahun ini ayah mertuanya yang bodoh itu telah bersembunyi di alam api. Dan berita yang diterima oleh keduanya pasti membuat mereka berdua juga sangat marah. Oh ayah mertua, dan juga paman kenapa kalian berdua begitu berani membuat banyak singa bangun? Ucap Hei An di dalam hatinya. Mama, kemana? Tanya polos Bai Huaer sambil menggigit jarinya. Kita pergi menemui kakek, jawab Bai Ying lembut. Sial, anakku tidak harusnya ikut bukan? Tapi lebih baik tidak berbicara sekarang atau aku akan menderita, pikir Hei An hanya mengikuti tiga wanita dari belakangnya. Tidak beberapa menit semua keluarga Lin Tian muncul di alam api, saat mereka keluar dari portal roh api palsu telah berdiri menunggu mereka. Saat tatapan Lindong jatuh ke roh api itu, dia dapat melihat sesuatu yang aneh darinya. Ada apa para penguasa datang ke sini? Tanya roh api itu dengan sopan. Kami mencari Kaisar Langit dan Kaisar Harimau, apakah mereka di sini? Tanya Lindong. Maafkan saya, tapi saya benar-benar tidak melihat ada Kaisar Langit dan Harimau di sini, jawab roh api dengan sopan lagi. Tidak, dia bukan roh api asli. Ucap Mogui yang curiga dengan gaya bicara roh api. Dia sangat mengenal roh api jadi mana mungkin dia tidak bisa membedakan mana roh api asli dan palsu. Maaf apa maksud Anda? Benar, dia bukan temanku roh api. Ucap Mogui setelah mendengar ucapan yang tidak disadari oleh roh api palsu. Biasanya bagaimanapun marahnya roh api, dia akan memanggil Mogui dengan saudara tapi roh api di depannya terlihat tidak mengetahui tentang dirinya. Oh sial, ucap roh api itu langsung meledak dan menghilang. Sial, itu sinyal untuk kakak, paman bibi segera kejar. Kemungkinan dia ada di sana, tempat hiburan yang bisa kami datangi, ucap naga kecil yang sangat mengerti taktik Lin Tian dan bayi kecil, bahkan dia menunjuk ke arah tempat hiburan itu berada. Iya, kami pernah melakukan itu dulu saat mengintai wanita kami, ucap Bing Zhao agak lemah saat menatap Xing Xinger dan Jiang Yi. Lin Tian. Teriak Mu Suanyin yang pertama terbang ke arah yang ditunjuk naga kecil dengan marah. Bab 378. Tertangkap N. Tiba-tiba Lin Tian merasakan roh api palsunya hancur. Kenapa kak? Tanya bayi kecil. Roh apiku hancur, jawab Lin Tian kaget dan tiba-tiba berdiri. Bagaimana bisa? Ucap bayi kecil bingung. Lin Tian. Suara ini. Wajah keduanya tiba-tiba berubah. Kakak saatnya menggunakan teknik terkahir kita, ucap bayi kecil. Tunggu, kita sedang menyamar, mereka tidak akan tahu kalau kita di sini, ucap Lin Tian juga cemas. Benar, sial, ucap Lin Tian tiba-tiba mengubah wajahnya.
Dia merasakan kalau rantai yang mengikat roh api asli telah dilepaskan oleh seseorang. Segera keduanya menjadi kaget, tapi sosok wanita cantik dengan wajahnya ditutupi cadar tiba-tiba sudah muncul di depan pintu tempat hiburan itu. Lin Tian, di mana kamu? Teriak Mu Xuanyin memandangi setiap ruangan dan meja di sana. Tapi dia tidak dapat menemukan bayi kecil maupun Lin Tian di sana, karena bayi kecil sudah bersembunyi di dalam jubah Lin Tian dan Lin Tian juga menahan serta mengubah auranya. Mu Xuanyin yang kesal tidak dapat merasakan aura dan juga tidak dapat menemukan Lin Tian menjadi sangat kesal dan bersiap untuk pergi. Saat itu Lin Tian dan bayi kecil merasa lega, tapi tiba-tiba yang lain datang bersama dengan roh api yang telah bebas. Itu dia. Tunjuk roh api kepada Lin Tian yang telah mengubah wajahnya. Semua keluarga Lin Tian memandangi Lin Tian yang memiliki janggut panjang dan tidak tampak seperti dirinya. Maaf, apakah Anda salah orang? Tanya Lin Tian berpura-pura tidak sadar. Iya itu dia, aku diikat dan melihat sendiri bagaimana dia mengubah wajahnya, ucap roh api dengan keras. Lin Tian, teriak Mu Xuanyin ditambah yang lainnya. Kakak. Saatnya teknik terkahir kita, ucap bayi kecil yang sudah sadar tidak dapat bersembunyi lagi dan duduk kembali di kepala Lin Tian. Iya, teknik terkuat. Langkah 1000, ucap bayi kecil dan Lin Tian langsung menghilang dari ruangan itu. Kemana kau akan lari? Teriak Mu Xuanyin langsung terbang keluar dan mengejar Lin Tian. Semua pelayan dan juga orang-orang di sana sudah merasa jantung mereka ingin melompat keluar karena semua orang yang datang adalah orang-orang kuat dari negeri langit. Kakak, ayo sedikit lagi kita bisa merobek ruang di sana, ucap bayi kecil menunjuk ke arah langit yang tidak jauh dari benua timur di alam api. Ayo, aku tidak bisa terus berlari di sini, tapi jika berhenti semuanya hidup pria kita berakhir. Untuk hidup pria kita, ucap Lin Xian segera mempercepat terbangnya. Bagus di sini saja, ucap Lin Tian bersiap merobek ruang. Tiba-tiba sesuatu melilitnya yang membuat Lin Tian dan bayi kecil tidak bisa masuk ke dalam ruang yang mereka robek. Saat Lin Tian melihat ke belakang, dia melihat kalau Lin Dong berubah ke wujud kaisar naga emasnya, jadi karena itulah Lin Tian tidak bisa kabur. Ayah, mau lari, jangan harap, ucap Lin Dong kesal bercampur senang melihat anaknya. Tidak aku tidak lari, ucap Lin Tian dan bayi kecil ketakutan. Wajah mereka kembali seperti semula dengan Lin Tian dua mata emas dan biru membuat dia menjadi lebih tampan dan menarik. Sedangkan bayi kecil sudah ketakutan saat menatap Lin Fenger, Bai Yu dan juga Dewi Bunga. Habislah kita, ucap Lin Tian dan bayi kecil serentak. Bagus, kalian ingin lari bukan? Ayo, lari lagi, ucap Mu Xuanyin kesal. Itu istriku yang baik dan cantik. Aku tidak lari, kamu tahu aku dan bayi kecil lelah dan menderita luka serius jadi kami harus memulihkan diri di sini. Dan takut kalau ada musuh besar yang melawan kami jadi aku dan bayi kecil melakukan sedikit perlindungan di sini, jawab Lin Tian dengan alasannya. Oh, anakku, jadi musuh mana yang kamu maksud? Tanya Ying Huan. Ibu, itu, musuhku sangat kuat sekarang, jadi bagaimana jika meminta ayah membebaskan aku agar mengejar musuhku sekarang? Benar bibi, kamu diam, ucap Dewi Bunga dan Lin Fenger menatap bayi kecil kesal. Baik, aku diam, tunggu, Yinger anak siapa itu? Tanya bayi kecil menatap Bai Ying yang menggendong Bai Huaer. Ini, dia anakku dan juga Hei An ayah, namanya Bai Huaer. Cucu ayah sendiri, jawab Bai Ying. Oh, cucuku ternyata, sialan pria bangsat apa yang kau lakukan dengan anakku? Sialan, kau menodainya. Ucap bayi kecil tiba-tiba sadar kalau anaknya memiliki anak dengan Hei An. Kami sudah menikah 5 tahun lalu dengan Paman Xiaolong yang menggantikan ayah mertua, ucap Hei An agak menghindari tatapan bayi kecil. Sialan, naga kecil berani sekali kau menikahkan anakku dengan pria bajingan ini, teriak naga kecil kepada naga kecil. Iya kakak, aku tidak berdaya karena kakak ipar yang memintaku. Dan juga kakak, kamu harusnya memikirkan bagaimana kabur dari mereka, jawab naga kecil menghindari tatapan bayi kecil juga. Mama, apakah dia kakek? Kenapa kakek bisa jadi kucing? Dia terlihat sangat imut, ucap Bai Huaer polos. Oh dewa, cucuku bilang aku imut, lihat kak. Cucuku mengatakan aku imut, ucap bayi kecil tiba-tiba gembira. Apa kamu tidak tahu kita dalam bahaya? Tanya Lin Tian kesal. UPS
Ayolah, ibu, ayah bisakah aku dilepaskan kembali? Tanya Lin Tian dengan wajah sedih. Tanyakan sendiri kepada istrimu, jawab Lin Dong dan Ying Huan serentak. Suami, kenapa kamu tidak ikut dengan kami? Kami pastikan merawatmu dengan sangat baik jika kamu memang terluka, ucap Seng Chuer yang untuk pertama kalinya memasang wajah menakutkan di mata Lin Tian. Gluk, Lin Tian dan bayi kecil hanya bisa pasrah karena diri mereka dibawa dengan diikat oleh keluarga mereka ke negeri langit. Dan mereka pun diikat dan digantung di depan gerbang istana oleh persetujuan semua keluarganya terutama istri Lin Tian dan bayi kecil. Kabar mengenai Lin Tian dan bayi kecil kembali membuat seluruh alam langit bergembira. Setelah hari itu semua orang berpesta termasuk keluarga Lin Tian dan bayi kecil. Hanya Lin Tian dan bayi kecil yang masih digantung di luar gerbang terlepas hujan atau badai. Bahkan mereka yang ingin kabur sudah diancam oleh keluarganya untuk tidak kembali lagi bila mereka berani kabur. Oh kakak, berapa lama kita di sini? Tanya bayi kecil. Aku tidak tahu, dagingku. Ucap Lin Tian melihat kemeriahan dari dalam istana. Kakak, apakah kamu sudah melepaskan api ungu itu? Tanya bayi kecil. Sudah. Kita tinggal menunggu siapa yang akan menjadi kaisar api untuk alam api nantinya, ucap Lin Tian sedikit tersenyum. Jika benar sudah ditemukan, aku ingin melihat orang yang mendapatkan keberuntungan itu, ucap bayi kecil. Tamat. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like.